وزينة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Jamaah Majlis Taklim Darul Maghfirah, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, ampunan dan keridhaan kepada kita. Selamat dunia, selamat akhirat. Kumpul dengan Abah Guru Syekh Zaini bin Abdul Ghani, berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Di waktu yang sedikit ini kita mengambil barakah bertepatan dengan bulan Rajab yang mulia, Isra Mi'raj Rasulullah, dan bertepatan di bulan wafatnya Abah Guru Sakumpul. Dan Allahu Akbar, kita secara zahir bersedih. Kabar yang mengejutkan kita semua. Seorang pejuang Allah, hamba Allah yang soleh, yang sangat bakti kepada kedua orang tua, yang sangat amat mencintai Rasulullah, yang beliau adalah lampu di Banua Lima nih, Banua Enam nih. Al-Alim, Al-Alam, Al-Arif Billah, Tuan Guru Kiai Haji Asmuni, Abah kita semua, guru kita berantakan, Abah Guru Danau, yang Allah takdirkan beliau juga wafat di bulan Rajab yang mulia, bertepatan pada hari Jumat menjelang asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, lapang luas kubur sidin, berkumpul dengan para aulia Allah, berkumpul Abah Guru di alam barzah. Kita rasa kehilangan buai Pak, rasa kehilangan dengan seorang yang kokoh gigih mengajak orang di jalan Allah, kokoh gigih mengajak orang untuk bersalawat memuji Rasulullah. Tapi insya Allah akhirnya saja beliau meninggalkan kita. Tapi ajaran-ajaran beliau, bimbingan beliau, insya Allah selalu kita turuti, kita amalkan, terutama mahabbah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah Majlis Taklim Darul Maghfirah, untuk mengambil barakah, mari kita bersama-sama lebih dahulu merenungi perjalanan yang agung, perjalanan mulia, perjalanan yang suci, perjalanan seorang hamba Allah yang dijalankan oleh Allah dengan kehendak Allah di bulan Rajab yang mulia, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Kalimat tasbih, setiap kalimat tasbih ini ada peristiwa besar. Maha suci Allah yang telah Allah Ta'ala memperjalankan ia akan hambanya. Laila, pada suatu malam, malam yang sedikit, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa,
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa tidak ke Masjid Nabawi? Masjid Nabawi belum ada. Kenapa minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram? Rasulullah berada di Mekah. Kenapa disebut dengan Masjidil Haram? Masjidil Haram ini adalah Baitul Atiq, rumah yang amat mulia, rumah Allah yang amat mulia. Dan umur Baitullah ini seumur dengan umur dunia. Dijadikannya dunia ini, dijadikannya bumi ini, langsung Allah jadikan Baitullah. Tapi dalam bentuk fondasi, ada sudah di ukuran ini, tempatnya ini, belum berbentuk seperti Baitullah yang ada. Disitulah seluruh malaikat tawaf di bumi, dan malaikat di langit tawaf di Baitul Makmur. Jadi kalau antara Baitul Makmur dijatuhkan batu dari atas Baitul Makmur, langsung masuk ke dalam Baitullah. Jadi masuk. Rumah yang agung, rumah mulia, tajalinya kebesaran Allah. Ketika Nabiullah Adam turun ke bumi, Adam rindu untuk beribadah, berlezat-lezatan dengan Allah, bermesraan dengan Allah, sebagaimana ketika berada di surga. Maka Allah memerintahkan Nabiullah Adam untuk membina, mendirikan, meninggikan Baitullah tadi dengan sekemampuan Nabiullah Adam pada salam. Ketika zaman Nabi Nuh, Baitullah dengan banjir mengalami kerusakan, lalu dibina oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam, dan dilepas kembali, ditata kembali pada zaman Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini namanya perjalanan Isra. Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh. Sampai ke Mustawa, sampai ke Arash, menerima perintah sholat 5 waktu. Ini inti daripada perjalanan Isra wal Mi'raj. Akan tetapi perlu kita pahami, sebelum terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj, Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami satu masa pada tahun ke-10 kenabian, wafatnya Bunda Khadijatul Kubra, istri yang sangat amat setia, yang mendukung dakwah Rasulullah, tempat Nabi berkeluh kesah dalam dakwah, yang mengorbankan diri hartanya untuk dakwah agama Allah, yang membela sepenuh jiwa raga untuk agama Allah. Bunda Khadijah wafat. Siapapun orangnya, tapi merasakan kehilangan orang yang sangat dicintai. Tidak beberapa lama, paman yang sangat amat mencintai beliau, bahkan melebihi mencintai anak-anaknya,
paman yang mendukung dakwahnya Rasulullah. Bahkan ketika Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, dia memerintahkan anak-anaknya untuk mengikuti Rasulullah. Bahkan kepada Bani Hashim, siapa yang ingin selamat, ikuti agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib wafat. Allahu Akbar. Tahun itu disebut dengan nama tahun Amul Husni, tahun cobaan, tahun ujian. Makin menjadi caci makian, hinaan kaum kafir Quraisy. Sampai Nabi tidak tahan lagi di Mekah, beliau niat hijrah ke Taif, ingin berdialog dengan pemuka-pemuka Taif. Sesampai di Taif, pemuka-pemuka Taif menolak Rasulullah. Bahkan memerintahkan anak-anak kecil melempari Nabi dengan batu. Allahu Akbar. Coba bayangkan bagaimana Rasulullah penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Beliau kekasih Allah. Jadi ujian yang paling berat dari seluruh Nabi. Makanya ada disebut nama ulil azmi minar rusul. Siapa di antaranya? Pertama, Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Nuh. Yang ketiga, Nabi Musa. Yang keempat, Nabi Isa. Kenapa mereka ini disebut ulil azmi? Tantangannya sangat berat. Nabi Ibrahim sampai dibakar, tapi Allah selamatkan. Nabi Musa dengan cobaan dari kecil dihanyutkan di sungai Nil, dengan cobaan dengan kaumnya yang durhaka, yang menantang. Nabi Isa mau dibunuh, tapi diangkat ke langit oleh Allah. Tapi di antara ulil azmi itu, ujian yang terberat adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa? Ini pelajaran kepada kita. Makin Allah sayang, makin Allah cinta, makin diuji. Alamat orang disayang Allah, alamat orang dicinta Allah, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah itu sayang, kalau Allah itu cinta kepada suatu kaum, kepada seorang, Allah datangkan ujian. Jadi kalau kita dapat cobaan, dapat ujian, apabila berdakwah menegakkan agama Allah, tenanglah. Rasul lebih lagi tantangannya luar biasa. Malah sebenarnya justru ujian itu indah. Nabi nggak pernah marah, nggak pernah menegur cobaan ujian. Bahkan ketika dapat aniaya, ada berdoa, ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengadu, ya Allah, aku berhajat, aku tak peduli orang mencaci maki aku, menghina aku, atau aku tak peduli. Asal Kau meredai aku, ya Allah, asal Kau sayangi aku, ya Allah, serahmat-Mu melimpah kepada aku, ya Allah, tak peduli. Bahkan justru Rasulullah makin dicaci maki, makin dihina, makin disakiti oleh kaumnya, makin cinta kepada kaumnya, makin mendoakan untuk kebaikan, keselamatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini Rasulullah. Makanya Nabi disebut dengan nama wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau punya akhlak yang sangat-sangat agung. Akhlak-akhlaknya mulia. Termulia akhlaknya Rasulullah. Teragung akhlak Rasulullah. Subhanallah. Ternyata ujian kepada para nabi, ujian kepada para wali-wali, itu menunjukkan akan kualitas diri seseorang. Jadi Pak, Bu, kalau kita diuji oleh Allah, bergembiralah. Tandanya kita dicinta Allah. Kita dapat coba ujian, berbahagialah. Tandanya Allah sayang. Yang perlu waspada, kita dalam maksiat, dalam durhaka, tapi terus nikmat mengalir, rezeki terus berlimpah, nyaman, enak, hati-hati. Itu istidraj, lanjuran Allah. Nah, ini ujian.
Akan tetapi yang namanya waktu itu berjalan, ada siang, ada malam. Tidak selamanya penuh ujian. Allah hiburlah Rasulullah dengan dua peristiwa besar. Pertama, ribuan jin masuk Islam. Dikala penduduk kota Mekah menantang Rasulullah, membenci Nabi, ribuan bangsa jin masuk Islam dan diabadikan dalam surah Jin, dan tempat ribuan jin masuk Islam tersebut dekat dengan Allah yang dibangunlah masjidnya, namanya Masjid Jin. Yang kedua, Allah menghibur Nabi dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Mari kita lihat, perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan seorang hamba menuju Allah. Dengan cobaan-cobaan, dipanggil dari kanan kiri, Yahudi, Nasrani, dunia lewat. Itu bukan tujuan. Dunia menawarkan, terus yang kau tuju Allah. Jin iblis menggoda, terus yang kau tuju Allah. Bahkan sampai Nabi mampir di beberapa tempat, bukan tujuan. Sampai Rasulullah berada di Masjidil Aqsa. Bayangkan, seluruh Nabi dan Rasul, satu kaum mengatakan yang jumlahnya 124.000 turun. Para malaikat turun, menyambut, memuliakan, mengagumi, menghormati Rasulullah. Dan beliau jadi imam. Ini bukan tujuan. Kemuliaan terus sampai Nabi naik ke langit pertama, bertemu Nabi Adam, bukan tujuan. Sampai ke langit ketujuh, dilihatkan surga, bukan tujuan. Dilihatkan neraka, bukan tujuan. Terus sampai ke hadrat Allah. Artinya makna Mi'raj tadi melepaskan segala sesuatu, bahkan dunia, bahkan akhirat, bahkan surga, bahkan apapun, kemuliaan, karamah yang dipegang lagi. Orang banyak bilang Obama supaya dapat karamah, supaya dapat kemuliaan, proses karamah, hebat sudah, dapat pujian, banyak tertahan di sana. Lepas, semuanya Allah. Nah, inilah hakikat Mi'raj. Artinya melepaskan di hati ini kecintaan, keinginan kepada sesuatu selain Allah. Kata tetapi sebelum Nabi itu Mi'raj, Rasulullah dibelah dada beliau, disebut dengan nama operasi. Dan beberapa kitab diungkapkan dibawa ke Sumur Zam-Zam dengan bencana emas dari surga. Apa boleh emas? Ini kan dari surga khususnya. Diisi, dibersihkan dada Nabi dengan air Zam-Zam. Apa pertanyaan? Apakah Nabi kotor? Tidak. Nabi manusia nur. Akan tetapi ini isyarat pelajaran kepada kita. Kalau ingin menemukan sesuatu yang dahsyat, ingin dekat dengan Allah, ingin berhampir dengan Allah, sucikan jiwa. Seseorang akan sampai kepada Allah tanpa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini isyarat. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam di operasi dada beliau itu tidak hanya sekali, 5 kali. Pertama, ketika masa beliau kanak-kanak, usia sekitar kurang lebih 4 tahunan, waktu dipelihara, diasuh, disusui oleh Bunda Halimatus Sa'diyah, ibu susu beliau. Ibu susu yang pertama Suwaibatul Aslamiyah. Tapi yang menyusukan yang pertama itu Mama Sidin. Suwaibatul Aslamiyah, ibu susu yang pertama. Nah, Halimatus Sa'diyah ini
ketika memelihara Rasulullah, dan kambingnya kurus-kurus, gemuk-gemuk, hidupnya penuh barakah. Nah, inilah yang pertama, ketika masa itulah Nabi dibawa oleh Jibril dan Mikail, dibelah dada beliau. Dioperasi, dibersihkan, padahal bukan dibersihkan, ini coba Allah sudah mempersiapkan. Pada nanti manusia itu secara syariat dipersiapkan sejak kanak-kanak sudah ditata, disusun, dibersihkan. Artinya apa? Ayo Bu, ini pelajaran kepada kita. Mulai anak-anak, didik anak-anak kita hati nang barasih. Jangan sampai ternoda dengan yang macam-macam. Tontonan. Apalagi sekarang sudah, ya Allah, anak-anak kita umur 2 tahun HP sudah haram. Kalah ulun gue, belum bisa HP, kakak kamu itu sudah bohong. Masuk itu, masuk ini, apa segala. Ayo, benahi, operasi anak-anak kita ini. Keluarkan sifat-sifat yang tidak baik di hati anak-anak kita. Ajak mereka mengenal Allah, ajak mereka baca ayat-ayat Allah. Yang kedua, ketika Rasulullah berusia 10 tahun, menginjak masa remaja, persiapan, dibersihkan lagi, dioperasi lagi oleh Jibril. Yang ketiga, ketika Rasulullah berusia 15 tahun, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, menginjak masa dewasa. Yang keempat, ketika Nabi berusia 40 tahun, ketika akan menjadi Nabi dan Rasul. Yang kelima, ketika Nabi akan Isra wal Mi'raj 5 kali. Kok kenapa 5 kali? Apa Nabi kok tidak? Nur. Bahkan ketika Jibril membelah dada Nabi, betapa kagetnya Rasul Jibril lihat dada Nabi itu kalimatnya menyebut Allah, 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 Allah. Cuma ini pelajaran Nabi, contoh tauladan. Kok kenapa 5 kali isyarat? Kita pun setiap hari operasi kita 5 kali. Apa itu? Ketika kita akan mi'raj, apa mi'raj kita? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Ketika kita akan salat, wudu. Wudu itu, kalau setelah kita wudu, apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Jadikan orang tawwabin. Apa tawwabin? Innallaha yuhibbut tawwabin. Kok kenapa wudu doanya tawwabin? Karena Rasul mengatakan orang yang berwudu ketika dia menghapus muka, berguguran dosa yang ada di mukanya. Membasuh ke tangan, guguran dosa yang ada di tangannya. Kepala, dosa di kepalanya, ketika kakinya, berguguran dosa-dosa zahir berguguran. Ini dosa zahir. Nah, sedangkan tawabin itu selain dosa zahir, dosa batin. Mana dosa batin? Rasa aku yang melihat, rasa aku yang mendengar, rasa aku yang berbuat, sifat-sifat tercela. Jadi makna wudu, ada wudu zahir, ada wudu zahir, hakikatnya dengan air. Wudu hakikat, bayangkan air pada nurnya Muhammad sallallahu alaihi. Nah, wudu pun nurnya Rasulullah juga bersih zahir batin. Operasi gugur dosa zahir, dosa batin. Waktu pun wudu mengeluarkan sifat tercela, riya, ujub, sum'ah, dibersihkan, diisi dengan iman, Islam, ihsan. Itulah operasi kita. Hakikatnya Nabi operasi 5 kali, kita pun 5 kali. Dan kita bersihkan, baru kita menghadap kepada Allah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pembersihan jiwa lahir batin. Dan memang siapa yang mengajar Rasulullah? Allah langsung mendidik, menggodok. Sejak kapan digodok oleh Allah Ta'ala? Sejak di alam arwah sudah dalam bimbingan Allah. Sejak dalam kandungan sudah digodok ujian. 2 bulan dalam kandungan ayah tiada. 6 tahun bunda tiada. Allah yang membimbing. Penuh cobaan. Dipelihara oleh kakek belia cuma 2 tahun. Paman belia memelihara cobaan. Nabi dibimbing langsung oleh Allah dengan hati yang luar biasa, hati yang mengandung nur, yang mahabbah, hati yang zikrullah, yang reda semua. Dan ternyata perjalanan para wali-wali mutabaah kepada perjalanan Sayyidul Wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah hal ehwal yang terjadi kepada Abah Guru Sakufur. Allahu Akbar. Abah Guru ketika bunda beliau sedang ngidem, beliau ingin makan makanan yang macam-macam. Dalam pikiran hendak ini setelah goreng tak mimpi makanan tadi nak bangun adalah hajat lagi. Jadi Abah Guru ini mulai dalam parut wali. Tapi apa terjadi setelah beliau lahir? Abah Guru enggak nangis seperti bayi, diam, bahkan membiru ujian. Maka dipanggillah Tuan Guru Abdurrahman Guru Adu. Lalu dia doa akhirnya berkat doa seorang wali besar tadi, Abah Guru mulai mukanya biru, mulai memutih dan mulai menangis, tapi nggak mau nyusu. Lalu Tuan Guru Abdurrahman Tungguliran menjulurkan lidah beliau kepada untuk Abah Guru. Langsung Abah Guru Aisyah pemindahan ilmu. Bila mama hendak menyusukan mau. Ternyata apa? Oh, bila di tengah orang banyak nggak mau beliau. Orang ada lagi hanya sih mau menyusu setelah itu. Kenapa? Tidak ingin aurat ibunya dilihat orang lain. Kebanyakan orang ini dalam menyusui anak hendak di pinggir jalan gitu. Oh, lupa apa? Aurat loh. Sejak kecil Abah Guru penuh penderitaan, penuh cobaan, penuh kesengsaraan. Nasi sebungkus dibagi berempat. Bila hujan dapat berkumpul. Tapi walaupun demikian mulai harus dan dididik oleh Abah Sidin, oleh Nenek Sidin Salbiah, ilmu tauhid, ngaji Al-Quran. Dan Abah Guru halus dari kecil bila mengaji kepada guru-guru membawa sebotol minyak gas. Artinya dilajari sifat pemurah. Nah, ciri sifat para nabi pemurah, sifat para wali pemurah. Semangat beliau dalam menuntut ilmu, mutabaah. Dan beliau Allahu Akbar, orang yang siang malamnya muraqabah, musyahadah. Abah Guru sehari semalaman berzikir la ilaha illallah 24.000 kali. Tapi salawatnya lebih banyak dari itu. Dan beliau punya guru 200 lebih guru yang barakah. Tapi guru-guru mursyid ada beberapa. Ada di antaranya Tuan Guru Junaid dari Berau. Sudah meninggal Sidin, Laos sudah meninggal. Tapi guru rohani. Kemudian di antaranya Guru Salman Mulia. Dan Guru Salman Mulia menyerahkan kepada Syekh Sarwani Afdan Bagil. Sampai sisa tahu beri Guru Salmannya di Bagil. Beberapa waktu dia Guru Sarwani Afdan Bagil habis ilmuku sudah. Lalu diserahkanlah kepada Kiai Palak di Bogor. Kiai Palak ini usia beliau meninggal kurang lebih 110 tahun.
Di sana beliau ngaji lagi, dibimbing khalwat, dan alhamdulillah Al-Fakir sempat masuk kamar khalwat Abah Guru yang dibimbing oleh Kiai Palak di Bogor. Selesai itu habis tugas dari Kiai Palak, serahkanlah kepada Syekh Amin Qutbi. Selesai, Amin Qutbi menyerahkan kepada Datu Sidin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Melajari, maka meninggal. Oh, wali gak ada yang mati. Syekh Arsad Al-Banjari membimbing terus, ibaratnya sudah limpahan ilmu. Lalu Syekh Arsad menyerahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam manhaj kuliah ini diungkapkan, Abah Guru langsung belajar lawan Rasulullah. Ya Allah, artinya langsung berhadapan lawan Rasulullah. Kok kenapa demikian? Karena Abah Guru sangat mahabbah lawan Rasulullah. Bahkan sini fana, lebur, lenyap wujud sini daripada lautan nurnya Rasulullah. Dan dipanasin hanya Rasulullah. Dan beliaulah di Kalimantan ini yang pertama menghidupkan Maulid Al-Habsyi. Jadi orang cinta Maulid, bahkan Habib Syekh sendiri itu mengakui keberkatan Abah Gurunya ini. Beliau juga sangat mengagumi Abah Guru. Jadi memancar salawat di mana-mana. Dimanapun orang bersalawat, Abah Guru dapat salawat pahalanya. Kenapa? Sin pertama berjisman dana ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Kenapa sih begitu mulia? Allah Akbar. Ini sebab Isra Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Jibril cuma sampai ke Sidratil Muntaha. Tapi ada satu makhluk yang dianggap tidak ada nilai. Nggak ada nilainya. Jibril naik sejengkal dari Sidratil Muntaha menuju Mustawa, hancur debu dalam hati Allah. Ini makhluk yang nggak ada nilainya ini nggak hancur. Bahkan sampai ke Arash. Bahkan ketika Nabi berjumpa dengan Allah, makna berjumpa, apakah Nabi di bumi kan berjumpa terus, tempat kemuliaan, tempat keagungan. Nabi berjumpa dengan Allah dengan apa? Dengan laisa kamislihi. Mata melihat Allah, telinga melihat Allah, tangan melihat Allah, batis melihat Allah, semua bakal juga memandang Allah yang laisa tadi. Ini makhluk yang hina ini pun melihat Allah juga, berjumpa juga dengan Allah. Apa itu? Kulit. Kulit apa? Kulit binatang. Ada mengatakan kulit kambing atau kulit onta yang jadi sandalnya Rasulullah. Bayangkan kulit saja yang nempel di kaki Rasulullah sampai ke hadirat Allah. Ini kulit. Bagaimanakah umatnya Rasulullah yang nempel di hatinya Rasulullah? Maka insya Allah, kalau kulit sejak barang terbuka hijab lawan Allah mulia, maka umat Rasulullah yang hatinya, dirinya itu nempel di hati Nabi akan lebih mulia lagi. Maka dijadikan kita semua yang hadir malam hari ini nempel dengan Rasulullah, memperbanyak salawat, nempel dengan Nabi, meresapkan wujud daripada nur yang nempel. Siapapun yang nempel dengan Nabi akan mulia. Siapapun ingin dekat dengan Allah, dia akan sampai ke Allah tanpa ittisal dengan Rasulullah. Kenapa Abah Guru begitu mulia? Karena beliau ittisal dengan Rasulullah. Dan alhamdulillah di tempat kita hari ini, detik ini, hadir